Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Lutfi dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yaitu konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Gagasan tersebut mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara karena menganggap secara historis Sabah merupakan milik Sultan Hulu. Sedangkan pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Konferensi Mapilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 merupakan upaya untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut secara damai. Konferensi itu menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu ada Deklarasi Manila, Persekutuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara setuju. Pembentukan Konferensi Malaysia disetujui oleh ketiga negara untuk meminta Sekjen PBB melakukan pendekatan terhadap persoalan sehingga diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidik untuk menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim ini memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamirkan pada tanggal 16 September 1963. Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai bentuk pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan. 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara menarik perhatian beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Namun, masalah pokok sengketa tidak terpecahkan karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman, tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya, Indonesia, Malaysia, dan Filipina melakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri di Bangkok. Namun sampai 2 kali pertemuan tidak menghasilkan satu keputusan positif sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora di hadapan apel besar sukarelawan yang isinya 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, 2. Bantuan perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Omar Dhani sebagai panglimanya. Di tengah berlangsungnya konfrontasi, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia tersebut. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964 yang dengan tegas dan spontan menyatakan Indonesia keluar dari PBB.
Keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Deklarasi Ekonomi atau DEKON dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia 13. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, dan anggota MUS. Dua tokoh terkemuka yang bergabung dalam Panitia 13 adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR dan anggota DPR serta anggota DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Presiden Soekarno meresmikan DEKON pada 28 Maret 1963 dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. 2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. DEKON disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama Peraturan 26 Mei. Peraturan 26 Mei yang diterapkan dalam Deklarasi Ekonomi mendapat kritik dari PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis. PKI juga berpendapat bahwa penerapan Peraturan 26 Mei akan berdampak pada kenaikan tarif listrik dan angkutan umum. Pada perkembangannya, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Peraturan 26 Mei karena sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Dalam perkembangannya, kebijakan deklarasi ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia yang semakin merosot. Ketidakkeberhasilan kebijakan tersebut disebabkan pemerintahan gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF. Situasi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan politik Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan negara barat dan Malaysia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.